Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau begitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. Sebenarnya berapa hari sih harus berpuasa, Mister? Nah iya itu kan biasa kan sebulan kan ya penanggalan kan bisa beda-beda tuh, ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Ya, kalau misal, Mhm. Itu apa maksudnya dalam apa Iya betul. Penanggalan tanggalannya? Masehi itu ya. Ya. Mhm. Ya, dalam penanggalan Masehi betul 31 atau 30. Tapi kalau dalam penanggalan Hijriyah itu 30 atau 29. Nah, jadi di situ kita diminta untuk menyempurnakan ya. Jadi untuk nilai ini kita bergantung pada bulan mas saya. Nah, melihat bulan. Jadi yang kita kenal biasanya dengan istilah melihat hilal gitu. Nah, jadi kan kalau tadi bila di Masehi kan dia bilangannya per bulannya kan kalau nggak 30 31 ya. Paling kecuali bulan Februari ya ada yang kabisat itu. Nah, tapi kalau misalkan di bulan penanggalan Hijriah itu satu bulan itu berkisaran 29 atau 30. Nah, makanya tadi, jadi berapa hari sih? Satu bulannya itu berapa gitu? Apakah 29, 30 ya? Di antara itu ya. Nah, di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 185 dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas tunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi untuk menyempurnakan bilangannya ini kita bisa mengacu kepada hilal. Hilal itu artinya bulan sabit ya. Jadi kita ngecek nih ke atas nih ya melalui peneropongan kita lihat hilalnya. Jadi kan kalau selama ini kan orang-orang sering menisbatkan hilal juga kepada jodoh ya. Hilalnya belum kelihatan ya. Atau THR nih hilalnya belum kelihatan ya. Padahal yang dimaksud hilal di sini tuh jadi banyak banget gambaran tentang hilal. Padahal hilal yang kita maksud sini adalah melihat bulan untuk menyempurnakan jadi 30 atau 29 cukup gitu karena memang sudah berganti hilal seperti itu. Oke. Nah, itu Awal penanggalan hijrah itu kita bisa lihat dari hilalnya bulan. ya. Oke. Ya, gimana? Nah, maksudnya untuk ini gue liatnya ini berarti observasi ini ya, apa observasi bulan gitu kan. Malam ya. Observasi bulan untuk menentukan penanggalan gitu kan. Nah, kalau nggak salah beberapa tahun terakhir lah gitu kan sering kayak kapan nih hilalnya nih kan ada yang bilang ini, ada yang bilang itu tuh sebenarnya gimana sih tuh? Akhirnya nentuin bahwa ya kita mulai di sini kan harus apa sama rata gitu. Nah, ini kan kemarin kan ya gitu kan ada yang bilang ini, ada yang bilang di sini, ada yang bilang tanggal segini. Itu gimana tuh? Karena gue jujur gue gak terlalu ngerti gitu kan. Nah, untuk penentuan hilal itu sendiri juga, jadi kan memang banyak yang punya referensinya berbeda ya. Ada yang menggunakan observasi langsung gitu ya, menggunakan peneropongan bulan. Ada juga memang yang masih menggunakan perhitungan tanggalan gitu. Makanya disitulah nanti jatuhnya ada perbedaan pendapat yang nantinya dikukuhkan dalam istimewa atau rapat umum, rapat akbar. Nah, di situ mungkin akan datang ya banyak pemimpin-pemimpin ya dari berbagai pandangan. Nah, di situ menetapkan. Makanya kalau misalkan kita sih kalau saya secara pribadi selalu ikut hilalnya pemerintah. Jadi kapan pemerintah mengumumkan kapan itu berpuasa dan kapan itu kita sudah mulai hari raya, ya sudah kita ikut gitu. Jadi kita ikut majelis ulama gitu ya, yang umumnya gitu. Walaupun mungkin nanti terkait kebenarannya ya kan sekali lagi kita balikan aja kepada Allah karena Allah yang lebih tahu gitu. Untuk yang mana yang benar. Nah, kita mah hanya mengikuti apa yang menjadi maslahat, yang menjadi keumuman orang-orang sekitar seperti itu sih. Nah, itu apa itu kan dari teknologi kita sekarang gitu kan untuk mengamati bulan, untuk menentukan suatu penanggalan. Kalau zaman Nabi itu dulu gimana tuh kan? Zaman Nabi itu pasti teknologi mungkin nggak semaju kita sekarang gitu. Nah, kalau di zaman Nabi, Nabi itu menghitung tanggalnya apa tahu wah ini Saatnya puasa. saatnya puasa nih gitu Ini kan. saatnya sudah selesai puasa. Zaman Nabi sama beberapa tahun atau beberapa abad setelah masanya Nabi itu gimana orang-orang zaman dulu tuh ngelihat hilalnya tuh seperti apa? Nah,
kalau orang-orang zaman dulu justru alhamdulillahnya banyak bermunculan dari ilmuwan muslim yang ahli di bidang astronomi. Ya, ilmu falak istilahnya kalau dalam Islam mengenalnya dengan ilmu falak. Mereka itu ahli perbintangan. Jadi mereka itu mampu membaca bintang. Nah, sayangnya ilmu itu nggak turun nih ke kita. Kalau dulu mungkin masih ingat ya, orang-orang dulu bisa lihat tuh arah utara mana, arah barat mana dengan melihat kunjuk bintang. Karena kan bintang itu ada bintang utara, Iya. ada Iya, iya. bintang selatan. Nah, Ah, di situ. Nah, sayangnya sekarang itu pengetahuan itu nggak lagi turun ke kita. Mungkin kalau misalkan teknologi tidak semaju sekarang, kita masih memiliki kemampuan itu karena itu pasti ya. akan terus turun-temurun. Tapi karena dengan adanya teknologi, kecenderungan itu akhirnya malah justru kita melemparkan aja, udah kalau misalkan kita bingung langsung aja buka gadget, lihat, buka kompas, arah ini mana, melihat bulan bisa dengan aplikasi gitu ya. Gitu. Jadi kalau dulu malah justru orang-orang lebih canggih. Jadi walaupun teknologi tidak membantu, tapi mereka justru memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang itu yang lebih canggih daripada kita seperti itu. Jadi memang Mungkin udah juga ada kali ya. orang-orang yang ahli di bidang falaknya seperti itu. Mungkin ini juga apa, langit zaman dulu tuh lebih bagus gitu. Jadi lebih clear untuk ngelihatnya gitu. Lebih Ya nggak sih? biru ya. Wih, ya itu bisa jadi. Lebih terang gitu Jadi kan, lebih belum lengkap. ada polusi cahaya gitu ya. Belum ada Ah, polusi cahaya. Gitu tapi kan. gue punya pengalaman nih tentang ngomongin bagaimana melihat bintang, bagaimana melihat fenomena alam di langit gini. Jadi waktu itu gue pulang kampung nih, Mister Jo. Nah, terus tiba-tiba menurut rencana kapal itu berangkat jam 10 malam ya, kapal laut gitu kan, karena dari Ternate ke Pulau Obi itu harus naik kapal kayu gitu. Dan ini nakodanya dia nggak mau jalan, Pak, Karena karena katanya badai. Padahal di kota nggak badai. Terus gue tanya sama ABK, anak buah kapal, ya kan, kok tahu gitu. Terus dia cuma nunjuk, lihat aja bintangnya. oh iya itu. Terus satu tuh, terus gue nggak percaya kok ngelihat bintang, emang nggak punya navigasi atau apa, enggak, kita cuma pakai kompas arahnya ke sini untuk sampai di pulau gitu. Dia cuman, wah gila hebat banget bisa lihat bintang, tahu ada badai tengah laut tuh. Nah terus satu lagi, ketika gue sampai di Pulau Obi, terus om Nyong mau ngajakin gue ke Raja Ampat. Dari Raja Ampat, terus gue bilang, om kita kan naik kapal kayu, tenang, itu bintangnya Raja Ampat ada di situ. Jadi mereka pergi naik cuman naik Ya, kapal kapal kayu, dayung itu ya. bukan sih, pakai speed yang di belakang yang Oh ya, mesin 40W. kapal-kapal ini bukan 10.000 itu bukan Nah, sih. kapal-kapal Pulau Seribu gitu, mereka cuma liatin bintang. Itu gue baru tahu sih, dan gue nggak ngerti gimana caranya. Itu ini Tapi itu sih, mungkin pengalaman mungkin gue. tuh karena pendekatannya orang Polinesia gitu kan. Iya, mungkin. Nah, itu mungkin dia mereka lebih simpel gitu karena oh gue cuma perlu tahu ini dan ini gitu kan. Nah, Iya. kalau misalkan ini apa astrologi kan. Astrologi ya. Astrologi zaman dulu pasti gue Pas. yakin banget nggak cuma ngelihat Nggak gitu. cuman ngelihat, Pasti pasti ada hitungan matematikanya ada juga gitu hitungannya, kan. bener. Pasti ada hitungannya Jauh juga. lebih rumit. Pasti jauh lebih kompleks. Kita aja yang ngeliat bintangnya, kita nggak tahu itu bintang di mana, Nah, itu. ya kan? Dan itu belum tentu bintangnya di situ, Pak. Bener. Karena cahayanya bisa pembiasan cahaya, Pak. Pembiasan cahaya. Oh, gue Nah, ngerti gini-gini, Pak. iya. Fisika gue anak IPA kan gue kayak. IPA, bener. Jadi bener berarti orang orang zaman dulu itu lebih ini ya apa maksudnya lebih lebih banyak faktor yang mereka pertimbangkan ketika mengamati menentukan hilal gitu ya. Lebih seperti itu sih. Itu Bu, ini gue tanya lagi apa bahkan di kayak di Turki, di apa Timur Tengah itu benar-benar gak ada lagi tuh di Kairo mungkin Di emang benar-benar Mesir, ya benar-benar gak ada lagi gitu apa orang-orang yang mengamati. teknik teknik astronomi itu gak ada lagi gitu. Kalau ada atau tidaknya, saya pribadi kurang tahu ya. Mungkin memang masih sebagian ada yang menggunakan itu. Ya, tapi kan mungkin kalau dilihat dari kemajuan teknologi sekarang, mungkin banyak orang-orang yang justru memanfaatkan teknologi itu sendiri. Kalau misalkan masih ada atau tidaknya, mungkin sih masih ada. Cuman memang sudah sangat jarang gitu ya. Karena memang Jadi tadi enggak kan gitu ya. cenderungan manusia itu kan ya dia cenderung mencari simpelnya ya, mencari sederhananya. Mie aja pengennya instan gitu kan. Nggak pengen repot, makanan pengen segala apa yang instan. Jadi apa nih informasi juga pengennya cepet.
tinggal tanya Google Assistant, langsung dijawab seluruhnya. Yoi, Google Tapi kalau Assistant. misalkan secara kesederhanaannya sih pasti ada lah. Masih ada orang-orang yang seperti itu yang menggunakan penentuan hilal-hilal yang seperti itu tadi dengan kemampuan membaca bintang. Nah, itu tadi kan meneropong apa pakai teropong tuh. Kan bulannya diteropong. Itu pakai teleskop yang di Bandung itu atau gimana? Apa ada alat khususnya Apa gitu? Saya belum pernah menelusuri sampai sana ya. Jadi peneropongannya di mana juga saya belum tahu. Menggunakan teropong yang di Bandung itu maksudnya di Bosya itu Ya, juga Bosya. kurang tahu. Apakah teropong itu digunakan ya atau dengan menggunakan teropong lain, saya juga kurang tahu seperti itu sih. Jadi kalau saya sih juga sama seperti manusia pada umumnya, mencari simpelnya aja, tinggal menunggu informasi dari pemerintah. Oh, untuk hilal seperti ini. Mungkin kurang lebihnya tadi bagaimana cara mereka mencari atau menentukan hilal ya seperti itu yang tadi saya gambarkan. Ya. Oke. Nah, nih Mister, kalau puasa ini kan tiap negara ini kan punya waktu yang berbeda-beda. Contohnya kayak di Indonesia ini jam sahur tuh jam 3 ya, setengah 4-an lah ya. Jam 3-an lah ya. Nah, jam 3 nanti bukanya itu sekitar jam 6. Nah, itu kan mungkin sekitar 12 jam. Nah, mungkin ada beberapa negara yang katanya yang saya dengar ada yang lebih cepat daripada 12 jam. Itu apakah ada maksudnya wajib nggak sih harus harus 10 jam, harus 12 jam, harus 8 jam atau gimana itu? Oke, jadi kalau untuk ketentuannya sendiri untuk berpuasa itu kita tidak dipatok kepada jam. Jadi kita harus berpuasa selama 8 jam, bukan kayak orang kerja gitu ya, sehari 8 jam kerja gitu. Tapi kalau berpuasa kita ditentukannya pada batas. Ya minal khaiti, minal aswad. Jadi kita lihat batasan benang antara merah dan benang antara merah dan putih, hitam dan putih. Jadi itu harus mulai terlihat. Jadi kalau misalkan bahasa mudahnya adalah kita hanya berpuasa dari mulai menjelang azan subuh ya. Makanya biasanya kita mengenal dengan istilah imsak. Imsak, benar. Ya, waktu imsak. Imsak dari kata imsak yumsiku artinya menahan. Di situ imsak itu bukan kita udah nggak boleh makan. Kita masih boleh makan, tapi kita udah mulai tahan di situ maksudnya. Udah mulai direm lah. Kalau orang mau berhenti atau mobil mau berhenti, kan harus ada rem dulu nih buat nahan. Jadi nggak tuh ujuk-ujuk berhenti kan. Sama jadi ketika teman-teman semua nih, misalkan yang lagi mendengar ini, ketika waktu imsak di Jakarta atau waktu imsak di Tangerang telah tiba. Nah, itu bukan artinya kita udah belas nggak boleh makan sama sekali. Kita masih boleh makan, tapi itu udah mulai ditahan tuh. Karena sebentar lagi menjelang azan subuh. Nah, ketika azan subuh sudah berkumandang, baru kita berhenti. Bukanya pun kita ketemu azan maghrib. Nah, terus tadi terkait, kok beda-beda ya di negara ini, tadi ada yang 13 jam, bahkan ada yang sampai 20 jam. Itu ada 20 jam, saya lupa di negara mana. Jadi dia cuma nggak berpuasa selama 4 jam gitu ya. Kalau sehari 24 jam kan, 4 jam doang dia nggak berpuasa. Selama 20 jam itu dia berpuasa. Nah, itu kok kenapa bisa begitu? Karena kan kita juga lihat, waktu juga berbeda-beda. Kayak misalkan saya pernah dengar nih, di negara mana ya? Negara Turki atau di negara Jepang gitu ya. Itu kadang-kadang azan subuhnya aja jam 9. Jam 9 di kita ini yang udah terang berderang, itu baru azan subuh. Itu ada yang kayak gitu. Jadi, nah, makanya dari faktor itu juga, makanya menentukan jadi waktu berpuasa orang-orang juga di belahan dunia lain juga berbeda seperti itu. Yes. Tapi sekali lagi untuk mempertegas, puasa kita itu tidak ditentukan dari berapa durasi jamnya, tapi dilihat daripada mulai berpuasa dari azan subuh berkumandang dan diakhiri ketika azan maghrib berkumandang. Oke, cukup jelas nih. Iya. Lalu akhirnya tahu kan? Gua akhirnya tahu. Sebelumnya nggak tahu kan? Sebelumnya gua tahu. Makanya kita belajar. Gua pikirnya tuh jam, Pak. Wah, 12 jam. Lu pikirnya 12 jam. Jam gitu kan. Gua ngitungnya kan di sini kan, Iya. Pak. Jam set. Tapi kan kadang-kadang geser-geser tuh. Iya kan? Iya. Geser-geser. Pernah geser tuh. Berapa menit ya di sini, Pak ya? Iya, geser-geser gitu. Hanya berapa menit ya, untungnya nggak sampai beberapa jam. Iya. Taruhlah misalkan lu ke Eropa itu udah beda tuh jamnya itu. Iya, benar.